Nah, ini pengambilan keputusan menggunakan diagram Pareto. Diagram Pareto itu apa? Diagram Pareto itu adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan banyaknya jumlah kejadian, frekuensi seringnya kejadian. Gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kejadian di satu tempat, lori sering anjlok dibandingkan dengan mati lampu, dibandingkan dengan eh, apa ya, tekanan sterilizer kurang, yang paling sering lori sering anjlok, maka masalah utamanya adalah lori sering anjlok, maka itu yang harus diselesaikan gitu ya. Makanya itu yang akan menjadi prioritas permasalahan, karena paling sering terjadi kejadian. Itu namanya diagram Pareto. Jadi melihat frekuensi yang paling sering muncul kejadian. Jadi kalau kita di satu afdeling misalnya, yang paling sering kejadian itu buah restan, buah restan, buah restan. Berarti permasalahan utamanya adalah buah restan. Maka prioritaskan menyelesaikan itu dulu gitu. Jadi ya, diagram Pareto ini mengajari kita melihat, menganalisa masalah berdasarkan banyaknya kejadian atau frekuensi seringnya kejadian. Oke, itu yang dilakukan dalam diagram Pareto. Ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan diagram Pareto. Tahap pertama, mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dan penyebab-penyebab kejadian. Identifikasi masalah-masalah apa yang terjadi di tempat kita. Usahakan semua teridentifikasi. Jangan hanya masalah utama saja atau masalah-masalah yang paling sering, tapi semua teridentifikasi. Itulah pemimpin yang baik, harus mampu mengidentifikasi. Yang kedua, menentukan periode waktu yang diperlukan untuk analisis. Berapa periode waktunya? Berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran periksa. Berapa frekuensinya? Jadi catat. Kalau harian berapa sekali berapa hari? Ya mungkin kalau di pabrik, iya jam-jaman gitu ya, sekali berapa jam kejadian. Kalau di lapangan sekali sehari. Kalau jam-jaman di lapangan jarang gitu ya. Jadi buat frekuensinya, buat catatannya di check sheet, lembar cek gitu ya. Membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi. Yang kelima, menghitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif. Gampang lah itu ya. Yang keenam, menggambarkan frekuensi dalam bentuk grafik batang. Yang ketujuh, gambar kumulatif persentase dalam bentuk grafik garis. Jadi grafik batang dan grafik garis. Yang kedelapan, interpretasikan atau terjemahkan Pareto chart tersebut. Ya, terjemahkan apa yang di dalam diagram Pareto tersebut. Jadi cara menerjemahkan pun macam-macam teknik gitu ya, tergantung pengalaman kita. Kemudian yang kesembilan, ambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian atau permasalahan. Yang kesepuluh, ulangi lagi langkah-langkah di atas untuk implementasi tindakan. Oke, jadi 10 langkah ini harus kita lakukan di dalam pembuatan diagram Pareto. Jadi ini Pareto ini adalah seorang ahli manajemen dari Italia ya. Banyak digunakan metode ini oleh si pengambil keputusan. Jadi kita akan semakin kaya dengan berbagai metode begitu. Yang pasti dalam mengambil keputusan gunakan metode yang pas, gunakan juga metode yang standar. Jadi jangan sampai tanpa metode begitu ya. Kalau nggak ada metode nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian analisisnya kurang lengkap. Biasanya begitu. Dan kadang-kadang kalau tanpa metode, orang lain tidak bisa menerima keputusan yang kita ambil. Ya, karena keputusan itu juga harus bisa diterima orang lain. Keputusan itu juga harus bisa diterima oleh orang yang akan menindaklanjuti keputusan tersebut. Gitu. Jadi gunakan metode yang pas sesuai dengan stylenya kita sebagai seorang pengambil keputusan. Gitu. Tapi yang pas itu ya yang standar juga
Gitu ya, ya di antara yang salah satu yang kita pelajari di sini. Oke, ini salah satu contoh permasalahan di Afdeling X di Kebun Y pada semester 1 2021. Ya, ini contoh permasalahannya. Kita lihat di sini ada 5 permasalahan utama yang terjadi di Afdeling X, Kebun Y. Masalah 1 buah restan, masalah kedua brondolan lebih kecil dari 3%, rendah ya. Masalah ketiga buah mentah, masalah keempat kehadiran pemanen di bawah 80%, masalah kelima buah matang tidak dipanen lebih dari 2%. Ini contoh masalah dipanen gitu ya. Nah, frekuensi terjadinya buah restan itu 7 hari, 7 kali selama bulan Januari. Selama bulan Februari 3 kali, bulan Maret 10 kali, bulan April 5, bulan Mei 11, bulan Juni 3. Brondolan, frekuensinya coba lihat di situ ya. Frekuensi terjadinya brondolan lebih kecil dari 3%. Frekuensi terjadinya buah mentah. Frekuensi terjadinya kehadiran pemanen. Nah, ini contoh permasalahan di Afdeling yang sudah direkapitulasi. Frekuensi kejadiannya seperti apa, masalah-masalahnya di bidang panenan itu seperti apa. Nah, berikut disusunlah akumulasi kejadian dalam satu semester. Buah restan itu 39 kali kejadian, brondolan lebih kecil dari 3%, 56 kejadian, buah mentah 16 kali kejadian, kehadiran pemanen 9, buah matang tidak dipanen itu 19 kali kejadian. Apabila dipresentasikan itu dapat kita lihat di kolom yang sebelah kanan gitu ya. Maka persentase tertinggi yang kejadian adalah brondolan lebih kecil dari 3%, menempati posisi 40,29%. Ya, disusul oleh buah restan, kemudian disusul lagi oleh buah matang tidak dipanen, kemudian buah mentah, kemudian kehadiran pemanen di bawah 80%. Oke, dari data ini apa yang lanjut akan kita lakukan? Nah, selanjutnya kita lakukan mengurutkan data dari kejadian tertinggi sampai kepada kejadian yang terendah. Yang tadi ya, yang sudah kita baca. Nah, yang paling kejadian tertinggi adalah brondolan lebih kecil dari 30%, buah restan, buah matang tidak dipanen, buah mentah, dan kehadiran pemanen di bawah 80%. Ini kita urutkan berdasarkan data maksimal ke minimal, yang paling sering ke yang paling rendah. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita akumulasikan frekuensinya. Jadi di sini yang brondolan 56%. Kemudian buah restan 39, maka akumulasi di buah restan itu sudah menjadi 95 kali kejadian. Ya, ditambah lagi buah matang menjadi 114 kali, ditambah lagi buah mentah menjadi 130. Jadi akumulasi frekuensi dan akumulasi persentase dihitungkan. Gitu ya. Ini yang metode menggunakan diagram Pareto. Jadi Pareto itu lebih ke frekuensinya, kemudian data tertinggi, data terendah, kemudian dari situ baru kita lakukan analisa kembali. Sekarang coba kita lihat data yang tadi dari frekuensi kita buat dalam bentuk diagram batang. Kalau diagram batang ini kan atau grafik ini memperjelas angka yang dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Nah, dari diagram batang ini bisa kita lihat yang paling tinggi itu adalah yang paling kiri, brondolan lebih kecil dari 3%. Itu frekuensi kejadiannya paling tinggi. Kemudian disusul dengan buah mentah, kemudian yang terakhir adalah kehadiran pemanen lebih kecil dari 80%. Nah, itu dia berdasarkan frekuensinya. Berdasarkan akumulasinya, kita lihat seperti di
di grafik garis gitu ya. Inilah yang digambarkan dari diagram Pareto. Nah, dari diagram ini apa hal yang bisa kita interpretasikan begitu. Jadi banyak hal yang bisa diinterpretasikan walaupun nampaknya sederhana. Tetapi cek di situ. Brondolan itu kejadiannya itu selalu selalu ada setiap bulan, lebih kecil dari 3%. Ya. Jadi dia menempati posisi yang paling tinggi. Terus apa yang dilakukan oleh si pengambil keputusan dalam mengatasi jumlah brondolan yang lebih kecil dari 3%? Gitu. Karena kalau dia menjadi frekuensi paling sering kejadian, inilah yang menjadi masalah utama. Inilah yang paling mempengaruhi kinerja kita, begitu. Jadi coba dicek, gitu ya. Terus apa yang akan dilakukan? Ini nextnya, apa yang dilakukan oleh si pengambil keputusan dalam upaya mengatasi brondolan itu supaya di atas daripada 3%. Itu ya, apa yang akan dilakukannya? Itu carilah cara-cara ya yang out of the box, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini lagi interpretasinya, masalah di pemanenan ini adalah masalah-masalah rutin. Iya kan, 5 ini ya masalah rutin, masalah brondolan, masalah buah mentah, buah matang tidak dipanen, kehadiran karyawan rendah, masalah-masalah rutin. Kenapa kita selalu berada di masalah-masalah rutin? Coba dianalisa kembali, kenapa si pengambil keputusan selalu berada di masalah-masalah rutin. Biasanya masalah rutin itu terjadi apabila tidak sesuai, tidak patuh dengan SOP. Kalau mau patuh dengan SOP, biasanya apa yang dilakukan? Pengawasan yang ketat, begitu ya. Pengawasan yang ketat, tindakan disipliner, tindakan indisipliner supaya orang menjadi disiplin, dan sebagainya. Tapi biasanya karena tidak patuh dengan SOP, karena tidak tegas, dan sebagainya, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau masalah-masalah rutin itu biasanya acuannya adalah kembali ke back to basic, kembali ke SOP, kembali ke SOP, kembali ke standar. Begitu. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita interpretasikan dari masalah yang ditangkap dalam diagram Pareto ini. Demikianlah kita sudah mempelajari bagaimana cara-cara teknik-teknik di dalam mengambil keputusan, metode-metode yang digunakan. Prinsipnya gunakan salah satu metode, mana yang metode yang paling cocok dengan situasi dan kondisi saat ini, mana metode yang paling cocok dengan style, dengan gaya kepemimpinan yang Bapak Ibu anut gitu ya. Nah, itu tergantung kepada banyak permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi silakan dipilih yang mana yang cocok. Yang pasti karena kita masih mahasiswa, maka semua harus dipahami metode tersebut. Nanti dalam dunia nyata kita pilih yang mana yang paling cocok sesuai dengan kondisi permasalahan yang kita hadapi.